profesor di California di sebuah universitas ternama memberikan persaksian puasa 3 hari berturut-turut ternyata mampu meregenerasi kembali imun di dalam tubuh dan bisa membunuh segala jenis virus di dalam tubuh. Masya Allah, 3 hari berturut-turut. Itu profesor bukan muslim, Pak. Di akhir zaman, ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu patuhi, ulama yang harus kamu akrab dengannya adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Dalam Islam tidak pun ada Imam Mahdi, tidak pun ada orang Nabi Isa alaihissalam, dia akan tetap bertempur demi membela kehormatan agama, kehormatan tanah air, kehormatan nyawa, dan kehormatan keluarga. Muslim akan banyak yang syuhada di akhir zaman ini. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Kondisi kita memang sangat heboh dunia ini. Siapa yang paling banyak berperan di depan? Anak muda. Anak muda. Allah berusia 50 tahun. Anak muda. Anak muda. Apa lanang bulu apa? Berapa dong? 55. Nabi Muhammad memulai perang Badar 50 lampe anak muda. Harus diingat itu, jangan merasa ambola tua Ustaz, kita muda-muda salah. Iya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Sayyidina Hamzah memulai perang Badar usianya berapa? Itu paman kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin susu siapa? Berarti anak muda. Ke depan hamba-hamba Allah yang saya cintai, yang saya muliakan, berat yang paling banyak di depan adalah anak muda. Masih ingat fase kelima apa yang terjadi? Lihat ada papan tulis tapi jauh belakang. Coba lihat, majukan ke depan sebentar. Di mana situ ya? Yep. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Lihat ini sebentar ya Bapak Ibu. Nabi mengatakan bahwa sejak beliau diutus sampai umat ini akan meninggal serentak, yaitu dalam peristiwa terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7, serentak umat Islam meninggal sedunia. Sejak beliau SAW diutus, Nabi mengatakan kalian semua akan mengalami 5 fase sejarah. Fase pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ini selama 23 tahun. Setelah itu kata Nabi, dilanjutkan oleh fase kedua. Kalian saat itu dipimpin oleh para sahabat-sahabat yang mendirikan sistem khilafah dengan cara Nabi Muhammad memimpin. Itu berlangsung selama 30 tahun. Fase ketiga kata Rasulullah, kalian akan menjalani kehidupan di bawah kepemimpinan para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Nah ini paling lama, 1227 tahun. 1227. Fase ketiga ini telah tamat dan berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ya, fase ketiga ini berakhir. Kaum muslimin, fase pertama, kedua dan ketiga
Islam memimpin 2/3 dunia. Ini ya, 1, 2, dan 3 ini Islam memimpin 2/3 dunia. Fase keempat harusnya sama besar kotaknya, tapi karena ini zaman kita, saya zoom, saya buat lebih besar seperti ini. Ya, pada fase keempat ini Islam tidak sedang memimpin dunia. Ini terjadi kekosongan. Islam tidak sedang memimpin dunia. Kepemimpinan di muka bumi dipimpin oleh orang-orang Muslim, tetapi otaknya sekuler. Dipimpin oleh orang Muslim, tetapi akidahnya akidah sekuler. Ideologinya ideologi sekuler, sipilis, dan mereka memimpin dengan tangan besi. Diktator betul. Kepada umat Islam yang beriman, mereka sangat jijik, mereka sangat benci, zalim. Maka ini disebut dengan fase kediktatoran. Islam sedang tidak memimpin pada fase ini, dan fase ini insya Allah tidak lama. Kemudian fase ini berakhir, kita sedang ada di sini sekarang ya Bapak Ibu, kita sedang berada di sini sekarang. Nanti penutup, kata Rasulullah, kalian akan kembali diberikan kepercayaan oleh Allah memimpin seluruh dunia. Dan ini kalau dulu 2/3 dunia dipimpin Islam, nanti di fase kelima ini seluruh dunia 100% Islam akan memimpin total dunia ini. Inilah dia masa-masa aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada bencana, tidak ada paceklik, tidak ada apapun yang mengerikan di muka bumi, tidak ada pada fase kelima ini. Hidup bagaikan dalam surga. Fase kelima ini, kata Rasulullah, Islam kembali memimpin dunia dengan sistem khilafah menurut konsep kenabian, persis seperti fase kedua, fase kelima. Dan pada masa ini, kata Rasulullah SAW, kalian akan mengalami 3 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang kelima, tanda besar kiamat yang keenam, ya, tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang pertama di sini, tanda besar kiamat yang kedua di sini, tanda besar kiamat yang ketiga di sini, dan tanda besar kiamat yang keempat sekaligus menjadi penutup fase keempat ini di sini. Faham ya? Saya tidak menjelaskan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 sudah tidak ada lagi umat Islam. 9, 10 umat Islam sudah tidak ada. Jadi umat Islam akan habis serentak di sini. Kita sedang ada di sini sekarang. Kita kembali ke fase kelima. Kan banyak orang menakut-nakutkan, orang-orang yang memang tidak mengerti informasi yang utuh tentang Islam, menakut-nakutkan bahaya khilafah Islamnya, bahaya mengancam NKRI, mengancam Pancasila. Oi, yang mengancam Pancasila itu siapa? Komunis itu yang menjadikan Pancasila menjadi Ekasila, menjadi Trisila. Pajak itu tidak punya perangai. Sementara umat Islam, wallahi, sudah final. Bagi umat Islam, Pancasila sudah final. Undang-Undang Dasar 1945 sudah selesai. Dan ini jangan diotak-atik. Yang menuduh dan memfitnah khilafah Islamiyah adalah ancaman, menandakan dia tidak paham tentang Islam. Dan lagi pula ini ayat, ini Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55, bahwa nanti Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah. Al-Quran yang menyebutkan. Hadis ini juga menyebutkan demikian, Islam akan memimpin seluruh dunia. Dan kondisi dunia ketika Islam yang memimpin dunia dengan sistem khilafah, dunia bagaikan dalam surga. Pinjaro kosong, saudara. Rumah sakit tidak laku lagi. Kenapa? Orang diberi oleh Allah kesehatan. Tidak ada bencana alam di mana-mana. Tidak ada kesusahan hidup. Tidak ada penderitaan. Tidak ada perang. Masya Allah. Apakah bukan ini yang kita rindukan bersama? Sementara harta kekayaan melimpah ruah di muka bumi. Tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, dikasih hadiah emas 2 genggam telapak tangan penuh dikasih emas, setiap orang menolak. Kenapa? Dia sudah punya banyak stok emas dalam rumahnya. Saking kayanya orang-orang pada fase ini. Dan ini bukan dongeng, Pak. Hadis-hadis ini sahih. Kalau begitu, apanya ditakutkan dari khilafah Islamnya? Kalau berubah Pancasila? Tidak. Yang mengatakan Pancasila berubah adalah orang-orang komunis yang sebenarnya ingin memfitnah khilafah Islamnya. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan. Cuma di fase kelima ini, kata Rasulullah SAW, jumlah lelaki dibandingkan wanita adalah 1 lelaki berbanding 50 orang wanita. Sadar.
Kamang apa? Taraga. Tawihan salah di fase kelima tadi, tunggu fase kelima. Tapi biasanya bapak-bapak sudah di alam barzakh. Langsung kalah di alam barzakh. Setuju Bu? Setuju Bu. Maksudnya apa? Kenapa bisa laki-laki berbanding 50 wanita di fase kelima ini? Kenapa? Jawabannya adalah di penghujung fase keempat akan banyak peperangan di muka bumi, di mana laki-laki lah yang paling di depan, dan laki-laki lah yang paling banyak menghembuskan nafas terakhir. Ada perang Armageddon, ada perang dunia ketiga, ada perang Malhamah Al-Kubra, ada peperangan memperebutkan gunung emas di Irak yang muncul dari perut bumi, dan ini menewaskan sebanyak-banyaknya manusia, dan manusia yang tewas itu laki-laki. Maka periode ke depan yang akan dihadapi oleh para lelaki di muka bumi ini, khususnya yang muda-muda, adalah pertempuran demi pertempuran. Kalau itu pertanyaannya, apakah persiapan pemuda di akhir zaman? Saya rasa sudah terjawab. Singkat saja sebenarnya. Saya rasa sudah terjawab. Apa persiapan kita? Setelah mendengarkan uraian singkat ini, kita sudah tahu kenapa laki-laki jumlahnya 1 berbanding 50. Jawabannya adalah para lelaki banyak diambil oleh Allah, dimatikan oleh Allah di penghujung fase keempat, dan kita sekarang sudah hampir di titik penghujung fase keempat. Sebentar lagi kita akan menghadapi tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu selesai dan masuklah fase kelima. Mayoritas kita sudah ada di alam syuhada, insya Allah. Karena kalau orang Islam, dia akan bertempur di belakang Imam Mahdi. Orang Islam, dia akan bertempur di belakang Nabi Isa alaihissalam. Orang Islam, tidak pun ada Imam Mahdi, tidak pun ada orang Nabi Isa alaihissalam, dia akan tetap bertempur demi membela kehormatan agama, kehormatan tanah air, kehormatan nyawa, dan kehormatan keluarga. Muslim akan banyak yang syuhada di akhir zaman ini, laki-laki. Allah, bila tu Ustaz? Lain tak zaman awak kini kan dah Ustaz? Harapan awak jangan zaman awak, tetapi ketika kita dengarkan uraian dan kajian, maka kuat hati saya mengatakan, iya, di zaman kita ini Bapak Ibu, di zaman kita ini tak lama lagi. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan Ustaz? Ini yang harus dilakukan. Pertama, catat itu baik-baik, langsung lakukan. Pertama, kuatkan akidah, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, mantap kokohkan imanmu. Itu yang pertama. Ulangi, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, kokoh mantapkan imanmu. Itu langkah pertama. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya bagaimana? Belajar. Kemana kami harus belajar? Ini dia. A, jangan belajar melalui YouTube. B, jangan belajar sendirian baca kitab, berisiko. C, kalau begitu cari ulama-ulama Rabbani yang lurus, rapatlah dengan mereka, bergurulah dengan mereka, tuntut dan minta kepada para ulama-ulama Rabbani yang lurus ini agar mereka menguraikan tentang akidah yang benar, tauhid yang benar di akhir zaman ini. Biasanya mereka akan memulai memperkenalkan Allah kepada kita, lalu menguraikan tentang la ilaha illallah, lalu menguraikan kepada kita tentang siapa itu Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menyembah Allah, dan seterusnya. Ulama macam ini selalu ada di setiap zaman, selalu ada di setiap negeri. Jangan dikatakan di Pekanbaru tidak ada. Ada. Ciri khas ulamanya bagaimana? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Di akhir zaman, ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu patuhi, ulama yang harus kamu akrab dengannya adalah ulama
yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, baik orang munafik yang berkuasa ataupun ulama-ulama munafik yang lain, sangat benci dari ulama ini. Cirinya bagaimana wahai syekh, wahai imam? Kata murid-murid kepada Imam Syafi'i, cirinya adalah ujung-ujung tombak fitnah paling banyak dihantamkan kepadanya. Ujung-ujung tombak fitnah paling banyak ditujukan kepadanya. Itulah ulama yang harus kamu ikuti. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menjawab siapa ulama ini. Paling pucuk tertingginya adalah Habibuna Habib Rizik Syihab. Tapi yang di bawah beliau bukan sedikit di Indonesia ini. Di setiap provinsi ada, di setiap kota alhamdulillah ada. Rapatlah dengan mereka, duduklah dengan mereka, simak ilmu mereka, taati mereka, lindungi mereka hatta walau dengan nyawa kita sendiri. Tuntut mereka agar mengajarkan kita akidah yang benar, tauhid yang benar. Ini solusi pertama, Pak. Jadi kalau ditanyakan persiapannya apa? Persiapan yang pertama adalah cari ulama Rabbani, merapat kepadanya, angkat dia sebagai imam kita di kota kita. Siapa orang yang di Pekumbuh, Ustaz? Ke Pekumbuh pula. Di mana? Ambo dia tinggal di Pekumbuh, tersapi Pekumbuh. Siapa orang yang di Pekanbaru, Ustaz? Masya Allah. Nggak usah tanya saya lah. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu siapa-siapa ulama yang lurus di sini. Ulamanya bukan penjilat. Ulamanya tidak pernah ragu menyampaikan kebenaran, jelas dan terang benderang ilmunya, tidak pernah bisa dirayu dengan fulus, ya, dan tidak gentar menyampaikan kebenaran. Ulama-ulama macam ini senantiasa Allah pelihara, ada selalu di setiap provinsi ada, merapatlah kepadanya. Tuh. Lalu belajar tentang akidah dan tauhid. Ini persiapan yang pertama. Enggak ada persiapan lebih kokoh daripada ini. Setelah belajar akidah dan tauhid, belajar apa lagi? Tafsir ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baru belajar tentang fikih. Ini lanjutkan keilmuan. Yang kedua, yang mesti dipersiapkan, ini salah merata loh ini Pak, yang mesti dipersiapkan dalam kondisi sekarang, di zaman sekarang adalah berlomba-lombalah memperbanyak amalan-amalan sunnat setelah kita disiplin dengan amalan wajib. Amalan wajib, sholat 5 waktu, kejar ke masjid. Tidak ada tawar-menawar dalam salah sholat berjamaah di masjid kecuali musafir. Sholat di masjid, dan pastikan di masjid azan orang awal dari masjid. Kita sempat tahiyatul masjid, kita sempat sholat qabliyah, ya, dan kita sempat berdoa di antara azan dan qomat. Lalu kita berjamaah, kita dapatkan takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, nggak ada cinta masbuk. Setelah imam assalamualaikum berzikir, setelah zikir salat sunat ba'diyah, rawatib ba'diyah, setelah itu berdoa, pastikan 5 waktu yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib, cintailah amalan-amalan sunnah. Ternyata amalan-amalan sunnah yang rutin dikerjakan, ini paket kedua, persiapan paket kedua, perbanyaklah mengerjakan amalan sunnah, khususnya amalan sunat sholat, baru amalan sunat puasa, amalan sunat baca Quran, zikir, sedekah. Setiap selesai beramal, paket ketiga, kuatlah berdoa, nyinyirlah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap kali selesai beramal Pak, selesai duha berdoa, selesai tahajud berdoa, selesai tahiyatul masjid berdoa, selesai sholat sunat wudhu berdoa, selesai sunat hajat berdoa, selesai puasa sunat kita berbuka berdoa, selesai bersedekah berdoa, selesai kita zikir pagi petang berdoa, selesai baca Quran berdoa. Perbanyaklah berdoa sekarang. Ini yang ketiga ya, perbanyak berdoa. Persiapan ketiga. Ya Allah, bila tiba hari itu kuatkan hamba. Ya Allah, bila tiba hari itu beranikan hamba. Jangan hamba jadi pengecut, jangan hamba jadi pecundang, jangan hamba menjadi orang yang bersembunyi dan lari, jangan hamba menjadi orang-orang yang hina di matamu. Jadikan hamba orang yang kokoh dan tegar. Ya Allah, jadikan hamba salah seorang tentara di antara tentara-tentaramu di muka bumi dari Republik Indonesia ini. Ya Allah, begitu minta pada Allah dengan doa. Terus apa yang terjadi ketika zaman-zaman sulit itu terjadi? Kita termasuk yang diberi oleh Allah ketenangan hati Pak, tenang hati kita. Ketika orang-orang galau, kacau,
panik, putus asa, kita dibuat oleh Allah stabil, kita tenang karena kita telah mempersiapkan diri sebelumnya, dan kita dibimbing oleh ulama yang kita telah rapat dengan ulama itu dari sebelumnya. Ini kepada anak muda, Ustaz ingatkan kalian semua, dari sekarang merapat dengan ulama Rabbani, ulama yang lurus dari sekarang. Pastikan yang mana ulamanya, bukan ulama penjilat, bukan ulama pencari duit, bukan ulama yang takut menyampaikan kebenaran, bukan ulama yang bisa disogok dengan uang, bukan ulama yang memutarbalikkan ayat demi kepentingan golongan, kelompok, partai, tapi ulama yang berani menyampaikan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, dan dari lidahnya berapi-api semangat kita menjadi meledak-ledak, dan dia adalah ulama yang bisa menjadi teladan dan panutan. Mesti selalu ada, merapat dengannya cepat sehingga kita terbimbing terus. Jangan sendiri-sendiri. Amboyo kalau Imam Mahdi kedua baru percaya. Kalau Imam Mahdi lah biarlah musulah semua diikut kini. Abi lawang. Sendirian di akhir zaman ini disosok dan setan pak. Setan orang atau setan jihad. Jangan sendiri sekarang. Itu yang ketiga. Persiapan yang keempat. Setelah ilmu, amal, apa tadi? Doa. Apalagi yang keempat? Persiapan keempat. Jadikan fisikmu, wahai generasi akhir zaman, adalah fisik yang tidak mudah lelah. Iko kena angin seketek masuk angin, kena hujan seketek influenza, damam, bisu seketek nak bisa kamu saji. Banyak saji kane panau. Aku lupa kane panau kamu saji. Jarak rumahnya dari Musaji 75 meternya. Abang dah lalu tu. Kenapa nak jalan? Astagfirullah. Jalanlah. Kalau jarak dari sini ke kantor, ke tempat kerja hanya kira-kira 200-300 meter, jalanlah. Kalau perlu maraton, niatkan ini persiapanku. Rajinlah sit up, rajinlah push up. Kalau ada tempat berenang, rutin kalau ada jadwal berenang. Pantaskan tubuh ini, buat tubuh ini tidak mempan oleh hujan, tidak akan kenapa kena panas, karena angin langsung mimisan. Karena angin mimisan, lama bana tuh badan. Apalagi sempat kena gertak oleh orang yang badannya bertatuan, bang langsung terjampak. Tidak, anak muda, jangan seperti itu fisikmu. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Kalau saya belum hebat bela diri bagaimana? Tidak apa-apa. Bela diri itu kita dengan cepat belajar insya Allah. Yang penting fisik ini sehat dulu. Jangan stoplah merokok tu lah. Carilah bantu sila buruk. Yang menang orang kafir, yang diuntungkan musuh-musuh Allah, yang rugi awak, dado rusak, pitih tabuk, saku tabuk ke situ. Sementara misi esok dia baru disuruh lari 100 meter larinya. Apa yang terjadi pak? Buncit sampai di sini koma. Tidak pantas. Belajarlah kita dengan Bapak Mahathir Muhammad. Barang mau gini Pak, 90 tahun. Tahu tak Bapak Ibu? Dalam 90 tahun itu nampak tak jalannya membungkuk? Nampak tak jalan Mahathir Muhammad itu membungkuk? Tagak lurus kan? Suaranya masih jalan, masih lantang. Pikirannya masih jadi apa? Kenapa? Coba Bapak tanyakan kenapa. Orang-orang terdekatnya memberikan jawaban. Beliau dalam 1 minggu 3 kali menunggang kuda, jaraknya 20 km. Dalam 1 minggu 3 kali berkuda. Tahu tak Bapak Ibu, berkuda itu tidak pernah orang berkuda itu yang menenggung gayanya. Tidak pernah. Seluruh orang berkuda itu gayanya gagah, harus seperti itu. Dada di depan, paling harus kaki, paci kudu. Kan seperti itu orang berkuda. Bandingkan dengan orang bondang, bentuk udang.
sekali kecelakaan patah-patah. Beda dengan orang yang berkuda gagah. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 menit di atas kuda sama dengan lari 1 jam non-stop. Itu perbandingannya. 10 menit di atas kuda, pagu hayi keluar, basah badan langsung. Kaum muslimin yang kami muliakan, Mahathir Muhammad Hakim di usia 56 tahun dengan saya enduren kami di mana nama daerahnya, di WDO Okuran. Agib Abu Jibril yang usianya sudah lebih 60 tahun, kami berkuda bareng Pak. Beliau sudah tua-tua. Apa kata beliau? Saya tidak akan mau tinggalkan ini. Begitu. Itu baru anak muda. Aku pakai cek tadi disuruh push up 10 kali, taluknya sudah tu sakit seminggu. Sakit dah push up, sudah tu damam seminggu. Di masa sakit coronanya. Gara-gara push up. Wahai hamba-hamba Allah, pantaskan fisik. Nah itu nggak harus pergi ke tempat fitness, tidak harus. Cuma kalau PT itu Pak, buat yang sederhana saja. Setelah itu di tempat fitness banyak orang gay, banyak orang homo di situ, banyak orang lesbian di situ, ada musik-musik setan lo di situ. Nggak usah ke situ lah, ya. Sudahlah, jadikan lokasi lingkungan kita itu bisa menjadi tempat kita berlatih. Nggak usah pula kita harus belajar ini nanti pas waktunya, nanti gampang cepat belajarnya insyaallah taala. Lah yang lain itu nanti, yang penting fisiknya harus sehat, harus tegap, harus jalannya cepat. Itu aja dulu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian yang keberapa lagi? Yang kelima atau keenam? Terserah mau kelima mau keenam. Berikutnya adalah biasakan perut kosong dalam keadaan puasa. Besok itu berat Bapak Ibu. Orang yang perutnya biasa kosong dalam kondisi puasa, staminanya lebih fit, lebih kuat daripada orang yang perutnya senantiasa berisi. Dan ketika hari kelaparan terjadi, maka dia tetap gesit, dia tetap dengan stamina yang terbaik. Orang yang rajin berpuasa, dia pemilik stamina terbaik, dia pemilik imun di tubuh yang terbaik. Seorang profesor di California, di sebuah universitas ternama, memberikan persaksian puasa 3 hari berturut-turut ternyata mampu meregenerasi kembali imun di dalam tubuh dan bisa membunuh segala jenis virus di dalam tubuh. Masya Allah, 3 hari berturut-turut. Itu profesor bukan muslim Pak. Sementara dalam Islam ada puasa bid 3 hari berturut-turut, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nabi menyebutkan tanggalnya. Itu tanggal terbaik ketika bulan membulat. Ketika itu seluruh tubuh kita mengalami persiapan pembakaran utuh terhadap segala macam apa yang tidak baik di dalam tubuh, termasuk keberadaan virus. Maka jangan cemas orang yang rajin puasa. Barana hebatnya virus tua, virus corona itu orang tua. Tibola corona tuh, akan talok gitu loh, panjangnya langsung Jawa tuh. Sehingga dia sebentar langsung minta maaf, dia salah sasaran, dia akan pergi pada orang lain. Orang-orang yang rajin puasa sunat, anak muda rajinlah puasa sunat. Anak muda Senin Kamis, lihat hasilnya, engkau akan menjadi pemilik tubuh yang tersehat, imunmu, darah putihmu akan terkuat insyaallah taala. Ya, baik, ini urutan. Setelah itu yang ke-6. Yang ke-6 adalah dari sekarang, wahai seluruh generasi umat di akhir zaman, biasakan hidup dengan ala kadarnya, menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Biasakan makan ubi jala. Biasakan memakan daun-daunan yang boleh dimakan. Biasakan kita akrab kembali makan pisang. Ya, yang alam-alam lah semuanya. Tak lama lagi Pak, tak lama lagi Bu, kita akan kesulitan mendapatkan padi, mendapatkan beras. Saat itu kita bisa makan apa saja. Makan jagung, oke. Makan ubi boleh. Makan tahu, alhamdulillah. Makan pisang, mantap. Kalau kurma, harganya mahal, payah didapat.
Kok bisa wak tanam rancak bana? Kok indah? Ayang aduh lah. Yang tidak boleh dimakan tuh kayu juga batu. Yang lainnya berusaha beradaptasi dengan alam. Ini anak-anak muda, ini persiapan yang tidak dapat tidak lakukanlah. Wallahi antum akan paham nanti 3, 5, 6, 7 bulan yang akan datang, antum akan paham yang dikatakan oleh Usma dulu benar. Alhamdulillah saya sudah mulai mempersiapkan diri sehingga tidak kaget lagi. Alhamdulillah saya sudah terbiasa menyusahkan diri, dalam artian tidak manja dengan panas matahari. Masa yuk laki-laki jalan keluar pakai payung dengan matahari, cemen dalam motor di AC, pakai Honda. Oh iya. Selagi masih bisa dengan sepeda, kenapa harus pakai Honda? Selagi bisa jalan kaki, kenapa harus pakai kendaraan? Kan begitu intinya. Usahakan itu dengan niat mempersiapkan diri. Gitu. Nggak usah pula sesumbar ke sana kemari. Oi, saya persiapan. Oi, nggak usah. Antuk saja. Saya persiapan waang dalang orang banyak orang. Antenggen putih tadi tayet itulah menang aja kayak kajian ceramah akhir zaman. Mau diang jadinya sangtang. Ke itu kecil orang jadinya. Jadi salahkan pengajian. Padahal cara awak yang salah. Persiapan saja lah antuk saya sudah tuh. Mengalah semua bunyi-bunyikan kembali. Termasuk dengan saya anjurkan kalau yang punya duit, ayo sekarang menabunglah dalam bentuk emas, Kan itu anjuran saya dari 2017. 2018 makin getol saya anjurkan, ayo menabung dalam bentuk emas. Nanti emas akan sangat mahal. Harga uang dolar, euro, rupiah semua nanti akan ambruk, tidak ada nilainya. Karena ada hadisnya itu Pak. Dan sekarang sudah mulai terbukti emas setinggi langit harganya kini, ya kan? Saya tuh anjurkan. Itu pun kalau ada yang mulai beli emas, diam-diam sajalah nyimpannya. Kenapa pula pakai difoto lalu umumkan di grup? Woi, aku sudah mulai. Itu apa? Gunanya apa? Nanti jangan-jangan malah disatroni maling, habis amblas. Na'udzubillah. Wahai saudara-saudariku, ini urutan yang harus dipersiapkan. Walaupun terdengar remeh, sederhana, tapi di hari yang pas kita sudah siap insyaallah ta'ala. Seperti yang kita dengarkan tadi, berbagai negara sedang mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Ada apa dengan dunia? Dua negara yang cukup terkuat di dunia, China dengan Amerika, sudah berhadapan-hadapan. Mereka sudah saling mengusir diplomatnya masing-masing. Mereka sudah menutup kantor kedutaan mereka masing-masing, ya. Bahkan China sudah berani menurunkan bendera Amerika Serikat di kedutaannya di Tiongkok. Masya Allah, ini sudah jelas Pak, antara Rusia dengan Amerika, Rusia dengan NATO. Maka gerbang menuju perang dunia ketiga sepertinya semakin dekat. Apa peran kita anak muda? Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Camkan itu baik-baik. Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Dengan itu kita tetap terbimbing. Jangan bergerak kecuali ada komandonya. Maju kita. Stop, tahan diri dulu, tahan. Itu baru langkah yang bijaksana di akhir zaman. Tahan. Umar datang lo lede ya Rasulullah di mukomatoden bila disiksa di mukomatoden. Ammar bin Yasir, ya Rasulullah izinkan aku nunya aku masuk Islam gua kalau datang menolong Islam. Tidak Umar, tidak gini dulu, tahan dulu. Ayo Hamzah, tahan dulu. Jagoan-jagoan Arab lah mulai ingin menghunus pedangnya. Tahan, beca. Jangan gini kata Rasul. Jangan gini. Sabarlah kalian. Begitulah ulama tahu kapan dia pantas mengumumkannya. Makanya ulama tadi sama-sama ulama warasatul anbiya, bukan ulamakan. Betul-betul ulama, mereka lah harus kita simak, kita dengarkan, kita ikuti, kita merapat dengannya, kita bersumpah siap mati demi melindungi ulama kita. Begitu ya. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini.